Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Oke, pada video kali ini saya akan membahas atau memberi tips ya, sedikit tips buat teman-teman bagaimana membuat bonsai dengan cara yang murah atau gratis. Jadi untuk membuat bonsai itu tidak selalu harus menggunakan bahan-bahan yang mewah, bahan-bahan yang mahal ya. Kita juga bisa mencarinya di alam, bahkan di pinggir-pinggir jalan pun kadang banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan dan bisa menjadi sesuatu yang bagus. Nah, berikut salah satu contohnya, yaitu bahan beringin ya, yang paling umum dan yang paling banyak kita jumpai di jalan. Nah, ini dia salah satu contohnya. Bahan ini baru tadi saya ambil di jalan ya, karena tidak sengaja tadi sedang melintas, lalu saya lihat ada pohon beringin yang menempel di batu. Jadi saya ambil pohon ini. Nah, ini adalah jenis Benjamina ya, beringin lokal. Nah, seperti ini, karena ini tadi dia menempel di tembok ya, yang sisi sebelah kanannya, jadi dia tidak ada akar. Tapi untuk Benjamina sendiri jangan khawatir ya, walaupun dia tidak memiliki akar, nanti dia biasanya akan cepat, apalagi kalau bekas luka seperti ini atau bekas patahan batang, biasanya dia nanti akan cepat mengeluarkan akar dan nanti lebih bagus, jadi dia akarnya bisa keliling. Mungkin bagi sebagian orang bahan ini tuh dipandang sebelah mata ya, karena ini cuma pohon liar yang seringkali dia menjadi benalu juga di tembok-tembok rumah, di pabrik, atau di pinggir-pinggir jalan ya, biasanya selalu kita jumpai. Namun kalau kita pintar menyeleksinya, ini bisa menjadi sesuatu yang berharga ya, setidaknya untuk hobi sendiri ya, ini akan sangat menarik. Saya juga punya beberapa contoh pohon yang sudah saya bentuk, yang tadinya pun semuanya saya ambil di jalan ya. Nah, ini salah satu contohnya juga, ini beringin lokal, namun ini daunnya dia cenderung ukurannya kecil-kecil ya, beda dengan yang tadi. Nah, kalau kita perhatikan bentuk daunnya dan perantingannya juga agak beda memang. Sekilas mungkin kalau kita lihat di jalan ini sama saja ya, tapi padahal beringin ini mempunyai sangat banyak varian ya, jenisnya sangat banyak dan bentuk daunnya pun berbeda-beda. Ini salah satu contohnya. Kedua pohon ini bisa kita lihat, kalau yang ini memang dari awal di alam pun dia sudah kecil, bentuknya memang sudah cenderung lebih kecil, makanya saya cukup menarik dengan bahan ini. Nah, ini untuk akar juga saya sudah program. Jadi tadinya pohon ini masih kecil ya, batangnya kecil, paling cuma sebesar ini. Tapi karena kita belah, kita program akarnya, jadi dia terjadi pembengkakan dan membesar pada bagian bawahnya. Ini juga baru beberapa bulan karena masih saya proses terus. Ini untuk perantingannya masih sedang tahap pembentukan, perimbunan. Nah, nanti kalau sudah jadi ini akan sangat menarik sekali ya. Lalu berikutnya juga ada ini. Nah, ini juga sedang saya program. Ini dia mengeluarkan ranting yang cukup banyak ya. Jadi harusnya ini nanti sudah diseleksi lagi, kita pilih mana yang untuk tangan-tangan dan mana untuk mahkota. Nah, ini juga cukup menarik akarnya, karena kelebihan dari pohon beringin ini atau ficus, beberapa jenis ficus itu rata-rata
sangat menarik di akar ya. Bagi saya pribadi, saya sangat menyukai jenis ficus karena akarnya yang sangat mudah kita bentuk ya. Ini saya akan buat akar gantung ya. Ini tadinya akar kecil, saya pelihara, saya biarkan sampai dia membesar, jadi dia bisa menopang untuk sebagai pondasinya ya. Jadi kelihatannya kokoh pohon ini, walaupun ini cuma pohon jalanan tadinya. Nah ini juga ada lagi, ini jenis ginseng sebenarnya kalau yang ini tadinya, cuma ini juga sama, perantingannya belum saya program lagi karena saya masih memprogram akarnya. Nah ini pun sama, dua jenis ini berbeda kalau kita perhatikan daunnya. Ini cenderung lebih besar, lebih lebar, dan yang ini lebih halus. Ini nanti biasanya kalau batangnya sudah cukup tua, nanti dia, dan sering kita pruning, nanti dia akan bisa lebih kecil lagi. Mungkin nanti dia bisa sebesar ini ya, lebih kecil, nanti dia bisa lebih mengecil lagi. Nah ini contoh salah satu yang sudah, yang ukuran besar ya, yang saya buat. Ini juga jenis lokal, tapi ini belum saya rapikan lagi untuk atasnya. Nah ini akar gantungnya, dia sedang saya program akar gantung juga. Dan kalau sudah seperti ini bentuknya, sebenarnya nilai ekonomisnya sudah cukup lumayan ya. Ya jadi seperti itu ya teman-teman. Walaupun ini mungkin awalnya hanya pohon-pohon liar, hanya pohon-pohon benalu di tembok-tembok, tapi kalau kita program dengan benar, nanti dia bisa menjadi sesuatu yang lumayan menarik ya. Walaupun hanya bahan lokal, tidak kalah mungkin dengan bahan-bahan lainnya gitu. Yang terpenting dalam program pohon beringin ini yaitu terletak pada medianya. Jadi usahakan untuk beringin ini menggunakan media yang sangat poros, tanah berpasir contohnya, karena jangan sampai air itu menggenang. Dia tidak suka dengan media yang terlalu lembab, karena seperti kita tahu di alamnya saja, kita mengambilnya kadang dia itu di tembok bisa sampai besar dan bisa sampai merusak tembok ya, akarnya mencengkram walaupun hanya di tembok. Makanya kita harus sesuaikan juga dengan habitat aslinya. Kita usahakan menggunakan media seporos mungkin. Usahakan menggunakan pasir malang yang halus, atau juga bisa dengan pasir biasa nanti dicampur dengan tanah, atau pasir kali biasanya yang paling memungkinkan. Nah untuk selanjutnya, ketika kita baru dapat bahan seperti ini di jalan, kita nanti tinggal siapkan medianya yang tepat, lalu kita sortir perantingannya, dan kita biarkan saja. Nanti beberapa bulan biasanya dia sudah akan membentuk sendiri ya. Untuk pohon, kelebihan dari pohon ficus memang rata-rata seperti itu. Ketika kita biarkan saja, kita lupakan, nanti ketika kita lihat lagi biasanya sudah bagus. Seperti ini juga, ini tadinya cuma stekan ya, batangnya cuma saya tancap, ternyata hidup, dan akhirnya saya program untuk perakaran dan perantingannya. Oke teman-teman, mungkin pada video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk teman-teman pemula, kita jangan pernah putus asa ya. Kita jangan hanya melihat punya orang lain yang sudah bagus, yang sudah jadi. Sebenarnya tanpa kita tahu prosesnya pun, bahan-bahan tersebut mungkin juga dari bahan-bahan tidak berharga tadinya yang bisa kita dapatkan di sekeliling kita dengan cuma-cuma. Jadi tidak perlu berpatokan harus membeli bahan yang mahal ini itu. Untuk tahap belajar kita bisa menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana ya, tidak perlu bahan yang mahal. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama kita belajar di sini, kita sharing, kita saling berbagi ilmu ya.
Dan saya ucapkan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dari pengetahuan saya yang masih awam, yang masih juga cukup pemula sebagai pebonsai. Itulah makanya gunanya kita belajar bersama-sama di sini. Oke, terima kasih semuanya dan salam satu hobi.